IHSG hari ini ditutup turun 8,64 poin atau minus 0,12% ke level 7188,3. IHSG sempat turun dalam sebelum di akhir perdagangan mulai ada bantulan meskipun tetap di closing merah. IHSG masih berada di sekitar area support dalam beberapa waktu terakhir. Dari indikator stokastiknya sudah masuk mulai mendekati area oversold, jadi ada harapan dalam waktu dekat IHSG mantul. Nah, di saat IHSG ditutup turun, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham sektor industri dasar dan juga kimia. Yang pertama ada saham Cepin, kemudian JPFA, BRBT, NKP, dan yang terakhir ada saham Kras. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Popheim Indonesia. Cepin hari ini ditutup naik 75 poin atau plus 1,35% ke harga 5625 per lembar saham. Ada 56.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 31,6 miliar. Langsung dari segi teknikal, Cepin mantul dalam beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 16 September, nyentuh support yang ada di 5.500, kemudian perlahan mantul. Untuk besok, Cepin masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resist terdekat yang ada di 5750. Cermati sini mampu dijebol apa enggak. Kalau mampu dijebol, ada peluang lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya yang berada di sekitar 6.000 kemudian di 6.100. Namun bila ternyata yang terjadi sebaliknya, Cepin ternyata besok merah lagi, tetap support terdekat yang dicermati arahnya bisa dibawa ke sini lagi 5.500, dan waspada bila ternyata 5.500 ini dijebol karena berarti ada risiko untuk turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya. Terdekat yang bisa cermati ada di 5360, kemudian di 5200. Yang kedua ada saham JPFA atau JAP Vakamfit Indonesia. JPFA hari ini ditutup naik 20 poin atau plus 1,34% ke harga 1.510 per lembar saham. Ada 50.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 7,5 miliar. Dari segi teknikal, JPFA hari ini mulai ada perlawanan setelah di 2 hari sebelumnya ditutup merah. Untuk besok, JPFA masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ada di 15.15. Kalau ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1550, kemudian di 1585. Namun bila ternyata naik namun tidak mampu dijebol ini, jebol 1515, kemudian keesokan harinya turun lagi, berarti masih sideways. Resikonya bisa koreksi dulu lagi. Titik yang bisa cermati tetap sekitar sini supportnya. Anda bisa cermati di 1485 kemudian di 1460. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific. Hari ini ditutup naik tipis 5 poin atau plus 0,62% ke harga 810 per lembar saham. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 88 miliar. Dari segi teknikal, BRPT mulai melandai penurunannya setelah menyentuh titik 880, kemudian terus turun, dan hari ini meskipun candlenya merah namun faktanya closingnya di atas closing hari kemarin, jadi masih plus 0,62%. Dari indikator stokastiknya juga sudah mulai ada tanda balik arah. Kalau misalkan naik, target terdekat itu yang bisa cermati ada di sini 880. Kalau ini mampu dijebol, target berikutnya ada di 955. Namun bila ternyata masih turun, support terdekat ada di sini 785, dan waspada bila closingnya di bawah ini ada risiko turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya. Yang pertama bisa dibawa ke 735, kemudian kalau masih turun resikonya bisa dibawa menuju ke 700 per lembar saham. Yang keempat ada saham NKP atau Indakiat Pulp and Paper. Hari ini ditutup turun 125 poin atau minus 1,37% ke harga 8950 per lembar saham. Ada 101.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 91,1 miliar. Dari segi teknikal, NKP masih turun dan sudah mendekati area support yang ada di 8950. Cermati apakah besok dijebol atau mulai ada bantulan. Kalau misalkan dijebol, resikonya bisa dibawa turun menuju ke 8525. Support selanjutnya kalau ini masih turun bisa dibawa menuju ke 8100. Namun sebaliknya, bila ternyata INKP mantul, resisten terdekat ini saya buat trendline yang saya jadikan sebagai resist. Kalau misalkan closingnya di atas ini, asumsi saya adalah ada peluang untuk breakout dan lanjut naik.
Untuk besok, resisten terdekat ada di sekitar sini 9375. Bila ini dijebol, ada peluang menuju ke titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir yang ada di 9900. Yang terakhir ada saham Crush atau Krakatau Steel. Crush hari ini ditutup turun 8 poin atau minus 1,86% ke harga 422 per lembar saham. Ada hampir 175.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 7,4 miliar. Dari segi teknikal, ini yang menarik, Crush sudah mendekati area support yang ada di 420. Cermati apakah besok penentuan, cermati apakah masih dijebol, turun ke bawah atau mulai ada pantulan. Kalau misalkan malah dijebol supportnya, resikonya malah turun lebih dalam. Bisa tutup gap dulu yang ada di sekitar 412. Bila ternyata ini dijebol, masih turun lagi, resikonya bisa dibawa menuju ke 396. Namun sebaliknya, bila ternyata mantul, besok bisa mulai cermati untuk beli. Target terdekat ada di sini, sekitar 446. Kalau ini mampu ditembus, target berikutnya ada di sekitar 464 sampai 4474. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor industri dasar dan kimia yang bisa Anda cermati untuk perdagangan besok, hari Kamis tanggal 22 September 2022. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur main manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.